Niki galak ke Pak Kun Niki. Atau Pak Zhang dulu yang akan memberikan semacam bagaimana sebenarnya kemarin Pak Zhang sudah bicara panjang lebar, tapi karena kesempatannya sangat baik sekali kita berhadapan langsung dengan para teman-teman, juga ada Pak Gong Rai dan Pak Kutusadia. Silakan Pak Zhang. Ya, saya merasa ada beberapa hal yang sangat penting yang baru dikatakan oleh Gonggari. Ya. Tapi saya ingin menekankan ini sedikit lebih jauh. Ya. Tadi pada waktu menyinggung peran dari museum, menurut saya harus ditekankan bahwa museum bukan sesuatu yang dibuat untuk wisatawan, untuk orang asing, tetapi sesuatu yang hendaknya mengandung memori orang lokal. Ya. Oleh karena itu, museum memang harus disokong oleh upaya pemerintah. Dan di situ, maaf Gonggari, ya, ada kelemahan di Indonesia. Ya. Kita, maaf bila saya pakai istilah kita, ya, kita belum mempunyai museum seni rupa yang memadai. Dan hemat saya, negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia semestinya sudah mempunyai beberapa museum negara bertaraf internasional. Agar kebanggaan masyarakat Indonesia, kebanggaan seni disimpan di situ. Juga menyangkut promosi. Karena promosi adalah sesuatu yang sangat pentingnya. Kita membutuhkan buku. Bukan hanya buku yang ditulis di dalam bahasa Inggris, tetapi juga buku yang ditulis di dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena kalau saya melihat teman-teman mahasiswa, ya, bila mereka ingin mempelajari seni Indonesia, mereka harus melalui bahasa Inggris. Dan percayalah saya membuat cukup banyak buku. Pada waktu membuat buku, saya selalu bilang pada penerbitnya, tolong buatlah buku itu dalam bahasa Indonesia juga. Oh ya Pak Jean, nanti kami buat dalam bahasa Indonesia. Tapi ujung-ujungnya tidak muncul. Memang ada beberapa perkecualian. Misalnya Gong Rai, dia mulai membuat bukunya dalam bahasa Indonesia. Ya. Baru sekarang diinggriskan. Ya. Tetapi ini jarang sekali terjadi. Kita membutuhkan buku untuk peminat seni dalam negeri dan juga untuk orang luar negeri tentu saja, di mana memang harus juga ada sokongan dari pemerintah. Sokongan pemerintah juga semestinya didapatkan melalui duta-duta besar. Boleh saya kasih contoh ya. Beberapa tahun yang lalu, kami membuat buku, sebenarnya dibuat 2 buku tebal tentang Lempad, Gusti Nyoman Lempad. Ya. Terus saya cari-cari bagaimana supaya Gusti Nyoman Lempad bisa dipamerkan di luar negeri. Ya. Ya. Saya tanya sama orang Prancis, ya, sama duta besar di Jakarta. Mengapa kalian tidak membuat pameran Lempad? Dia bilang tugas kami di sini adalah mempromosikan seni Prancis. Duta besar di Paris dan atas kebudayaannya, dia yang harus menawarkan pameran
tentang lempad. Bila mereka bergerak, kami pasti membantu ya. Dan saya berharap sekarang dengan adanya duta besar yang teman dari teman kami, agar kita bisa tembus ke sana ya. Hal yang lain yang juga dikatakan, meskipun saya mungkin pakai rumusan yang sedikit berbeda ya. Memang seni rupa hendaknya menjadi ungkapan jati diri. Tidak menyalurkan masalah kejiwaan, psikologis, dan juga mencerminkan situasi sosial di sekitar kita. Pada waktu saya pertama datang ke Bali sekitar 40 tahun yang lalu lebih, orang-orang di Batuan memorinya masih memori wayang. Maka mereka membuat kisah tentang pewayangan. Karena pewayangan yang kala itu menyalurkan sistem nilai Bali. Sekarang dunia berbeda. Dan juga karya Batuan berbeda. Pak Ketut saja memasukkan unsur modern. Maka wajarlah bila unsur modern dimasukkan di dalam seni rupa dengan teknik tradisional. Dan dari sudut teknik tradisional saya cukup khawatir. Dahulu kala, katakanlah 30 tahun yang lalu, anak-anak yang ingin bersekolah ya, karena tidak ada uang pada waktu itu di keluarga-keluarga Bali ya. Mereka belajar melukis agar turut membiayai sekolahnya ya. Sekarang jumlah orang yang belajar melukis surut. Atau yang dari keluarga pelukis banyak yang lari ke animasi. Tidak memori teknik tradisional cenderung surut. Dan bila surut, hendaknya diimbangi memang oleh proses pendidikan. Oleh karena bila orang-orang dari Ubud, orang-orang dari Batuan, bila mereka tetap mempertahankan teknik estetika khas Bali selama 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, pasti kemodernan zaman itu bakal ditanggapi dengan dahsyat, dengan sangat menarik. Kita beruntung Bali adalah satu-satunya tempat di dunia rasanya ya, mungkin dengan Tibet, dengan 1-2 tempat di Peru, di mana teknik seni rupa tradisional masih dipertahankan sampai sekarang ini ya. Maka kita mengembangkan promosi seni rupa Bali, kita memperluas pendidikan, kita mengajak generasi muda untuk menyadari masalah sosial yang ada di sekitarnya agar ditumpahkan di dalam karya seni, dan dengan semangat ini ditambah kebanggaan Anda sekalian sebagai putra-putri Bali ya, pasti kita akan berhasil membuat sesuatu yang menarik ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zan. Pak Kun ini kan termasuk lengkap nih Pak Kun. Anda, Pak Kun pernah di birokrasi dan sekarang memimpin sebuah institusi seni yang terkemuka di, bukan hanya di Bali, bahkan di Indonesia. Nah Pak Kun tadi ada beberapa tanggapan nih, baik dari Pak Gong Rai, Pak Gong Ari, dan juga Pak Zangkutu. Terutama bagaimana peran dari lembaga atau institusi seni sendiri untuk menciptakan kader-kader
seni yang bukan hanya seorang seniman, tapi juga menjadi seorang mungkin kritikus seni yang mumpuni sebagai seorang bagaimana menumbuh kembangkan pertama masalah seni cinta antar seni Bali atau seni tradisi juga seperti Pak Gung Ari sampaikan tadi minat mereka ke arah menghargai, mengapresiasi kesenian. Silakan Pak Gun. Pak Gung Rai, Pak Ketut Sadio, Beli Gung Ari Dwi Payana, Pak Zong Koto, dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin sedikit saya memberi informasi bagaimana sih setting reputasi atau dunia apresiasi dibangun kala Pitamaha ya gemanya dari tahun 36 sampai 40-an itu. Nah dalam bacaan saya sekurang-kurangnya memakai teori yang agak kiri sedikit. Jadi ada dua pendekatan, ada yang namanya superstructure, ada yang namanya pendekatan basis gitu. Kalau basis itu meniru analoginya Althusser kan mereproduksi sarana produksi. Reproduksi sarana produksi. Jadi bagaimana studio-studio seniman itu aktif elan kreatifnya, jadi mencipta atas dirinya sendiri, itu tidak saja produktif dalam pengertian memang menjadi kehidupan yang profesional gitu. Kalau dulu seniman Bali memang rawak dia, petani iya, tokoh masyarakat juga, tokoh adat juga, yang sekaligus juga pelukis. Pada era Pitamaha mungkin rasio waktu yang dia habiskan untuk melukis jauh lebih besar. Nah sehingga akses untuk sarana produksi, jadi dia berarti juga teknik, dia berarti juga hidupnya studio-studio masing-masing seniman kala itu. Nah sehingga ini bereproduksi, jadi karya tetap lahir. Nah di wilayah superstructure itu melalui Bonnet, Walter Space, Cokordo Rako Sukawati, Cokordo Agung Sukawati, termasuk Lempad di dalamnya, itu mengakses namanya Lembaga Kebudayaan Belanda atau pemerintah kolonial Belanda waktu itu yang disebut Kunskring. Jadi Persagi yang berdiri 1937 tidak bisa mengakses Kunskring. Dia masih pameran di tempat-tempat yang tidak formal lah. Kalau bahasa Althusser itu disebut ideological state apparatuses. Jadi ideologi kebudayaannya negara ada di sana. Nah dengan dua posisi itu ada kemudian di tengah-tengahnya itu kalau bahasa sekarang namanya pasar wacana. Jadi Cokordo Rako Sukawati menulis di majalah Jawa bagaimana harga lukisan Sobrat, Meregag itu berbeda dengan lukisan yang masih muda-muda kala itu yang sudah belajar di studio-studio Sobrat, Meregag dan lain-lain juga Kobot gitu. Jadi semua ada proses regenerasi di dalam studionya. Jadi dia membangun kesinambungan elan kreatif dengan membangun regenerasi secara solid. Jadi seperti gerakan, jadi semuanya menggelombang dan menjadi, proses menjadi di dalam gerakan itu. Nah sehingga pasar pun tercipta, jadi memang harga tentu kalau kita belajar, saya membuat matriknya dari pameran pertama di Sono Budoyo Jawa, di Jogja, terus kemudian sampai tahun 40-an itu ada setidaknya lukisan Lempad, lukisan Sobrat, lukisan Meregag, itu memang matriknya menaik gitu. Dalam katalog Pitamaha tidak tertera ukuran tapi harga tertera. Saya membayangkan bahwa harga yang berbeda pada pelukis yang sama berarti ukurannya kurang lebih berbeda, ada yang lebih besar, lebih kecil. Nah dari matrik yang selalu menaik ini saya dapat bayangkan memang ada konstruksi sales dan juga pricing yang secara sengaja dibangun oleh Bonnet waktu itu. Jadi bagaimana memberi nilai harga uang pada lukisan itu sudah diperhitungkan betul. Nah sehingga pada periode mungkin 2 tahun pertama itu bisa diakses oleh scholar-scholar, oleh sarjana yang datang ke Bali, termasuk ada juga semacam commission work, jadi orderan, jadi istri dari kalau sekarang bahasanya mungkin GM-nya Bali Hotel itu, jadi mengorder ilustrasi tentang tantri kepada Lempad.
Jadi ada seri-seri ilustrasinya dan itu dinilaikan dengan uang. Termasuk bagaimana memberdayakan galeri Tuan B, Neuhaus bersaudara di Sanur. Jadi di sana sampai lukisan batuan yang hitam putih itu harganya lebih murah. Nah sehingga ada namanya Piche dan Puguk itu diberi tugas oleh Neuhaus ini untuk memberi warna dengan pensil yang bisa dibubuhi air, dia akan bisa memolas tanpa merusak hitam putihnya. Nah itu biasanya harganya lebih mahal. Jadi kalau ada kode Pi berarti Piche yang memberi warna lukisan batuan itu. Kalau ada Pu berarti Puguk gitu. Nah jadi reputasi dan singkatnya reputasi dan apresiasi itu bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang terberi, tapi sesuatu yang memang dikonstruksi. Kalau era sekarang yang disebut dunia art world itu mungkin lebih mini dari ekosistem, setidaknya ada 3 model pasar yang harus digarap secara bersamaan. Ada namanya pasar nilai, jadi ruang-ruang apresiasi seperti museum, terus galeri yang bermutu, ruang pameran yang berkualitas, itu memang wajib kalau bahasa hukumnya harus terselenggara secara baik dan konsisten. Dari ruang-ruang itulah nilai artinya sesuatu yang diyakini, apakah itu spirit seperti yang disampaikan Gong Haji Rai tadi, apakah itu memang pesan-pesan Bali hari ini yang tertera dalam lukisan dan juga yang disampaikan dalam visual karyanya, itu bisa dilihat dari ruangnya berkualitas, ruang apresiasinya berkualitas. Nah itu wajib. Terus kemudian ada pasar wacana, seperti yang disampaikan Pak Jong, jadi buku direproduksi. Diskusi-diskusi ini diperkaya, termasuk juga publikasi di dalam media massa. Memang dalam belakangan ini kan media cetak yang kita tahu biasanya rutin mempublikasikan apresiasi seni pada ruang medianya itu hilang ya. Kompas biasanya bahkan pernah 2 halaman memberi ruang untuk apresiasi pameran. Nah itu sudah tidak ada. Yang memungkinkan memang jurnalis dari art world-nya sendiri gitu. Jadi harus rajin memblas, informasi tidak perlu panjang karena di dunia multitasking seperti ini mungkin 500 kata itu sudah panjang ya untuk kita baca. Karena kita pun tidak mungkin baca lebih dari 500. Sekali dread harus selesai gitu. Nah ini memang perlu ditumbuhkan. Nah hadir ini dosen-dosen muda kami ini, jadi yang baru prajabatan. Mungkin ini menjadi bagian dari membangun elan pasar wacana tadi. Nah yang terakhir baru pasar ekonomi. Jadi yang disebut dengan pasar ekonomi itu tidak saja bagaimana sebuah karya memiliki reifikasi nilai uang, tetapi juga di sana ada status ya. Jadi bagi pemilik sebuah karya secara privilege dia memiliki status apresiasi yang lebih. Pierre Bourdieu pernah mengutip sosiolog Prancis, pernah meneliti selera musik kaum-kaum elit di Prancis. Kalau yang semakin elit dia akan menikmati simfoni, orkestra yang bagus, musik-musik klasik gitu. Terus yang lebih rendah ya kualitas musiknya juga rendah. Kalau analogi yang sama kita pakai untuk dunia apresiasi seni lukis kurang lebih kan jadi seleranya rendah walau dia penghasilannya tinggi dia akan hanya mampu mengapresiasi karya-karya yang kurang lebih banal lah. Secara estetik mungkin kurang bermutu, tidak terlihat identitasnya, personalitasnya. Tetapi semakin memiliki karakter apresiasi, dia akan memilih karya-karya tidak tidak mempertimbangkan berapa harga, tapi betul-betul memilih karya yang memiliki personalitas tinggi. Nah memang problem sekarang kalau dulu kenapa seni menjadi pilihan satu-satunya? Karena seni mewartakan sejarah dalam keutuhan peradabannya. Kalau membaca tulisan sejarah Eropa, sejarah Asia, karya seni pasti jadi ilustrasi, bahkan menjadi bahasan. Itu menjadi petanda atau sekaligus juga penanda bagaimana sejarahnya berkembang. Nah kalau dunia sekarang mungkin kebanyakan produk sains lah yang menjadi penanda sejarah itu. Sejauh mana alusistanya
modern, mutakhir, sejauh mana produksi komputernya dan seterusnya mutakhir. Tapi Indonesia berbeda gitu. Jadi Indonesia di tengah logosnya diakui tetapi mitosnya juga dirayakan. Nah sehingga karya seni menjadi niscaya sebagai penanda peradabannya gitu. Jadi untuk mewartakan mitos tidak cukup dengan produk teknologi. Karena penyembah alam semesta ini dalam berbagai konsep penghayatan dan perayaan itu tetap berlangsung. Sehingga karya seni menjadi niscaya untuk menjadi bagian dari ilustrasi buku dalam tulisan apapun. Berbicara tentang fisika atau produk sains atau perkembangan dari teknologi Indonesia, hendaknya juga menampilkan bagaimana kegelisahan imajinasi masyarakat Indonesia tentang hal tersebut. Nah sehingga harus menjadi inherent sebagai ilustrasi bahasan gitu. Nah mungkin nanti kalau ada pidato presiden tentang ekonomi, ada juga lukisan menjadi ilustrasinya. Nah jadi apa yang sudah digagas dan saya kira ini seperti ini ya. Tidak mungkin bertemu sebuah kutub kalau tidak memiliki massa magnetit yang sama. Kenapa Yayasan Puri Kauhan yang tahun lalu mengabaikan hadirnya seni rupa pada Saraswati Sewana 1, Saraswati Sewana 2 sudah dekat ini. Nah, dulu ada pameran tapi samar-samar, tidak tergarap serius. Kartun ya kartun. Nah sekarang sudah bagus. Apalagi pilihannya tegas, keberpihakannya saya kira jelas. Ya jadi jadi ini ada tanda-tanda kita akan memiliki sekutu yang jauh lebih besar. Superstrukturnya digarap dengan bagus. Terus kemudian basisnya bagaimana sarana reproduksi sarana produksi, begitu loh bahasa Althusser itu. Berarti kan dia sebenarnya pemberdayaan atas bagaimana berdayanya atau hidupnya elan kreatif. Yang mana subjeknya adalah pelukis itu sendiri gitu. Jadi bukan dalam wilayah buruh ya mesinnya kan gitu. Jadi ini mesin daya pitalnya ya manusia itu sendiri, senimannya itu sendiri. Nah kami dari kampus seni tentu kalau menyebut terdepan kan salah ya. Jadi tentu akan menjadi bagian dari pergerakan ini. Dan saya sangat bangga teman-teman seniman sekarang sudah kreatif. Yang saya memang sampaikan berapa hari yang lalu pada diskusi Art Talk pertama. Jadi harus semua berikrar untuk berorientasi ke depan. Jangan tidak perlu harus terobsesi menjadi sobrat kembali, tidak perlu terobsesi menjadi lempat kembali, apalagi Ketut Budiana kembali. Jadilah diri sendiri sehingga kami pasti menyebutnya kalau memang kami terbius oleh karya-karya teman-teman gitu. Jadi 14 tahun lagi kita rayakan Pitamaha ini dalam satu abad penuh semangat. Itu terima kasih. Terima kasih semangatnya Pak Kun. Nah tadi kan sebenarnya yang sampaikan terakhir oleh Pak Kun ini sejalan dengan yang disampaikan awal oleh Pak Ketut tadi tentang proses pembelajarannya yang dialami oleh dari Pak Ngendon, kemudian ke Bapak Tawang ya, Bapak Ayah dan berlanjut kepada Pak Sadir dan Pak Almarhum Pak Bendi, kemudian berlanjut lagi pada generasi muda Batuan. Nah mungkin sekarang saya persilakan kepada teman-teman peserta, tadi sudah disebut, Pak Muke, ampun angkat tangan niki. Tapi maaf saya akan kami berikan syaratnya bagi penanggap mungkin saya mohon untuk menyebutkan nama dan juga asal Pak. Walaupun saya kenal tapi biar Manda Sami uning gitu. Raisang Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin berdiri. Yang pertama yang ingin memberikan masukan atau memberikan tadi jawaban terhadap keluhan dari pelukis Ketut Sadia. Ampura, nama dan asalun Pak. Asal dari Nyukuning dekat. Nama yang Paraban Pak Tut. Silakan namanya dulu Pak. Kemudian nama Pak, maaf. Ketut. Silakan Pak. Keluhan ini yang disampaikan oleh Pak Tut Sadia juga terjadi di Kutuh kemarin. Tiang sama Agung Haji Rai diundang oleh kelompok pelukis Kutuh memberikan semacam pembinaan karena di sana juga perkembangan seni lukis itu tetap berjalan, cuma
nilai, kalau kita ngomong masalah nilai ekonomis, nilai jualnya ya menurun. Nah, kemudian Gong Haji Rai tadi sudah menyampaikan ada sesuatu solusi yang mesti kita garap bersama gitu. Nah, maka dari itu kalau saya membaca bacaan saya terhadap perkembangan seni rupa Bali gitu, seni lukis dan patung misalnya, awalnya kan ditujukan untuk persembahan ke pura, kemudian puri, kemudian ada kepuasan pelukisnya untuk hiasan rumahnya, kemudian di zaman sekarang ini kan sudah berkembang untuk kebutuhan pariwisata gitu. Demikian juga patung dari arca pertima kemudian menjadi patung. Nah, patung ini yang dieksplor sekarang itu menjadi sebuah hiasan baik itu interior dan eksterior terkait dengan taman dan sebagainya. Nah, jawaban yang saya sampaikan itu memang kebetulan waktu itu yang diskusi di Kutuh itu bersama pelukis, kebetulan ada yang memegang kebijakan dari pemerintahan, ada kepala desa. Nah, saya sarankan di sana agar lukisan Bali ini tetap berjalan, artinya lukisannya telah lestari dan tumbuh, dan dari lukisan itu juga memberikan kehidupan bagi pelukisnya, bagi masyarakatnya dan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu solusi yang sarankan adalah kebijakan dari para pemegang pemerintahan, katakanlah kabupaten, provinsi, atau yang terkecil di sana di pemerintahan desa Perbekal. Dan Perbekal di sana sudah setuju untuk membuat satu kontrak ketika pengusaha hotel restoran itu ketika dia mengurus izin itu agar menjadikan sebuah produk lukisan atau patung yang ada di sekitar Ubud ini menjadi sebuah hiasan kamar ataupun kebun ataupun halaman hotel itu. Nah, di sana disambut dengan gembira. Nah, barangkali kalau dalam diskusi ini kita mengundang dari pemegang kebijakan, katakanlah dari Diknas ataupun dari pihak kabupaten, dari misalnya wakil dari bupati itu, suara-suara dari pelukis di sini didengar, kemudian dari pihak galeri, pihak kolektor, karena tiang membaca untuk keberlanjutan dari sebuah perkembangan, katakanlah karya seni rupa Bali, itu kita harus memang berkolaborasi. Satu, pelukis. Dua, pihak galeri atau kolektor, kemudian ada pemegang kebijakan. Nah, ini harus juga ada kurator. Kalau ini sudah bermain dengan manis, saya kira semuanya akan bisa berjalan dan karya seni itu memang bisa menghidupi si pembuatnya gitu. Di samping media, nah media yang akan memberitakan. Seperti acara ini, kalau ini mudah-mudahan ini didengar ada media kemudian menulis, nah barangkali didengar oleh pemegang kebijakan kalau ada solusi-solusi yang disampaikan oleh pihak, keluhan-keluhan tadi itu. Nah, yang kira itu semoga diskusi ini bisa didengar sehingga ada kebijakan yang lahir nanti seperti yang kebetulan di sini ada yang terhormat Nak Gong Hari, kebetulan ada di lingkaran kepresidenan. Semoga seperti yang diimpikan oleh pelukis-pelukis yang pameran hari ini, dia merasa memang dihargai ketika pameran tradisional ini, lukisan-lukisan tradisional ini bisa digarap seperti ini gitu. Sudah diawali ketika pimpinan kita ya Prof. Wayan Kun Adnyana ketika jadi kadis itu sudah dimulai digarap terkait dengan pameran yang ada hubungannya dengan PKB. Semoga pameran seperti ini bisa berlanjut sehingga memberikan angin segar terutama bagi pelukis-pelukis Bali yang ada di Batuan, di Kamasan dan di lingkaran Ubud dan sekitarnya. Terima kasih. Oke, sesuai Pak Tut. Tadi menarik itu bahwa sebenarnya hal yang sama juga tumbuh atau bersemayam di teman-teman di kampung-kampung seni ya, yang dari sentra seniman kita. Dan tadi sebenarnya Pak Gong Ari, agak susah,
Pak Gong Rai dan Pak Gong Rai. Pak Gong Ari sudah menyebutkan bahwa kita punya proyek besar ke depannya adalah IKN. Yang kebetulan secara konsep ruangnya digarap oleh Pak Nuarte, ya, Pak Nyoman Nuarte. Mungkin itu juga perlu menjadi peluang untuk kita bagaimana seniman-seniman Bali turut mengisi gedung-gedung yang nanti akan dibangun di IKN sendiri. Mungkin sekaranglah saatnya berkat dari Pak Kun bisa membuat semacam gagasan yang menarik dengan mungkin dibantu oleh Pak Zhang dan juga Pak Gong Rai, bagaimana mempromosikan kembali seni Bali ini yang sudah dikenal tentunya kepada orang kita sendiri, negara kita sendiri, bahwa tadi Pak Gong Ari menyatakan bahwa setelah era Bung Karno mungkin tidak lagi ada presiden yang menjadi kolektor dan juga sekaligus art lover bagi kesenian masyhur yang ada di eranya. Nah, tadi Pak Kun menyitir bagaimana juga ekosistem ya, atau bilang artwork ya, berperan dan harus ada 3 ruang pasar yang harus digarap bersama-sama. Satunya mungkin galeri. Nah setahu saya kan yang sepanjang yang saya tahu, misalnya Arma juga memberikan ruang bagi seniman-seniman setempat, selain untuk membangkitkan ekonomi sekitar museum ya, juga memberikan ruang mereka untuk berkreasi, berekspresi, membuat karyanya. Suatu contoh misalnya di tempat di belakang kita, di depan kita ini ada tempat untuk bagi seniman lokal. Nah, pun habis sebenarnya konsep gagasan dari bagaimana menjadikan sebuah bukan hanya museum sebagai tempat kunjungan wisata, tapi juga tempat pengembangan seni niki. Arma ini yang kita dirikan atau kita formulasikan kan it's a living museum ya. Jadi museum hidup dan kita harus mampu melihatnya dari tengah dan kiri kanan seperti itu. Seperti kepala, kaki, tangan kiri, tangan kanan. Kalau kita di kanan itu artinya peradaban masa lalu ya. Peradaban masa lalu tetapi masih hidup. Ya, seperti ada sistem pengairan, sumber air dan juga beji-beji terus panjang sungai ini. Karena saya melihat inilah ancutnya Batur seperti itu. Karena ada Puro Batur, Puro Jati. Ancutnya. Jadi anak kalau di Campuan itu lebahnya dengan sungai campuhannya. Dan saya sudah pelajari itu dari orang-orang zaman purba, portnya di Gilimanuk ke utara sampai ke puncak penulisan ke selatan terus ke Manuabo. Nah tumbuslah di sini ya. Waktu peradaban Sirud ya atau Silk Road dan Space, nah Sirudnya ini. Kenapa mereka ke sini? Ketika mereka di Kintamani, di Batur, kita kan ada pasar, ada barter. Ya, itu bisa dibuktikan di daerah-daerah di Manuabo pembuatan negara pejeng kan bahannya kita tidak punya tapi dibuat itu kan hasil dari luar kita di barter. Terus dari Manikliu. Jadi perkembang dari skulpa ya. Nah, inilah sebenarnya endingnya. Coba kita lihat dari sini terus tempat saya yang dipotong oleh jalan raya. Kalau tidak dipotong oleh jalan raya, tumbus ke Tulu Gunung dan seterusnya. Nah ini linear. Jadi belum ada tampak darah nih, sama dengan gerakan Pitama. Zaman Bali kuno linear dia, karena gunung dan segara tengah-tengah ini. Nah ini tambak darahnya sama dengan Arma. Masa lalu, masa kini, Bali Jani sana di wing, kalau di sini wing timur ya, wing kiri ya. Nanti rencana kita di sana akan bangun pasar seni ya atau galeri komersial ya. Mungkin sini udah selesai, so artinya what's next. Ya. Di sanalah kekinian seperti saya sudah sampaikan, ini loh dibutuhkan menjembati sehingga ada jembatan ya. Sehingga pasar saat pagi malam terus hidup gitu. Nah itu membutuhkan yang penting kan tanah sudah ada. Tanah sudah ada berarti kan pemikiran sudah jauh-jauh sebelumnya. Tinggal sekali gedungnya itu aja. Nah gedung sesuai dengan lingkungan di sana karena lingkungan sudah berbeda. Itu Mbak Lijani. Nah seperti tadi kita karena bergerak di bidang
pelestarian, pengembangan dan juga memasarkan ya. Itulah ruang pasar nanti. Kalau orang ke galeri di sana nanti masuk ke dalam, di sinilah kesejarahan. Munculnya ini dari mana? Dari sinilah ke timur ada Puro Dalam, kuburan Cina dan seterusnya. Dan sumber air karena sungainya begini. Jaban dalamnya ada apa? Temukuayo, Tukad, sawah Tukad lagi. Yang di sinilah campur dua sungai ya. Itu sebenarnya. Maka inilah sebuah konsep yang boleh dikatakan hidup dia. Jadi it's a living ya. Masa lalu ada, masalah Bali Tengah ada, Majapahit ada dan masa kini ada. Inilah sebuah evolusi ya. Evolusi direksional proses berevolusi ya. Nah disinilah kalau kita kreatif, nah saya kan di sini setiap hari. Nah yang kita ciptakan di sini tidak seperti barat, mengkolaborasi alam dengan artefak buatan manusia. Gitu. Jadi di groundnya ini banyak ada patung, ada arsitekturnya, terus juga ada taru-taru Permano, Punyon Jako dan seterusnya sudah bicara. Maka ketika kita bicara Punyon Jako itu sudah satu buku. Buluk, Dok, Ambu, Iron, Lidi, Ancurukne, Sagurne, satu buku itu ya. Araknya lagi ya, gula merahnya. Inilah kita sebetulnya, inilah kita. Begitu sumber-sumber inspirasi. Tinggal sekarang, seniman kalau punya teknik yang hebat, negak kan nih punya Jako ada metuang sudah karya seni itu. Nah itulah perubahan sekarang kan begitu. Tidak harus kita, wah imajinasi duduk bawa kampas dengan penguasaan teknik 10 menit sudah jadi gitu. Atau 12 menit. Nah, sketnya hebat, tangannya, warna dan sebagainya sudah narasinya terbangun gitu. Bagaimana membangun narasi? Yang mahal itu narasinya. Coba bercita satu pohon Jako itu. Narasinya. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa. Semua. Termasuk uyungnya. Uyungnya pun jadi, furniture ini dan nah inilah kemasan namanya. Kemasan sehingga kita tidak boleh terjebak. Ya, yang akademisi silakan. Maka kita harus berinteraksi dengan alam. Nah, kita suka memperhatikan kalau orang ke museum itu datang langsung ke dalam ruangan, tidak diperhatikan proses menuju ke sana itu. Ada jembatan, ada surah air karena viewing art itu harus benar-benar kita kondisi prima. Karena kita berinteraksi dengan karya seni, ya seperti tadi dengan sejuta kata-kata tanpa menggurui. Nah terinspirasi apa enggak, itu kekayaan kita di Bali luar biasa. Ini sebagai sumber inspirasi, melahirkan karya seni, melahirkan usada obat-obatan, babaan kayu, donet, buahnya, kan ilmu itu. Sumber ekonomi. Di samping juga ada natural pigment, warna pun bisa dibuat dari itu. Sing harus kimia. Inilah lokal wisdom yang kita miliki. Oke, semua. Oke, kembali lagi saya berikan kesempatan pada para peserta jika ada ingin bertanya atau menanggapi. Bapak Sane berbaju merah, saya berikan kesempatan pertama Dumun. Mungkin agar sebutkan nama dan asal Bang ya. Oke. Nama tiang Ide Bagus Sukarya. Tiang medui paman namanya Ide Bagus Gel-Gel. Beliau adalah masterpiece pelukis kamasan pada saat lomba lukisan ring Prancis 1936-1937 Pak. Titiang salah satu cucunya, tapi beliau tidak punya putra karena umur 25 sudah meninggal. Yang pertama Titiang usulkan bapak-bapak Iriki bisa sering gongari dui payana meniki Titiang kenal, Gung Arma juga, Titiang kenal, Titiang berharap sekali para pelukis yang masa lalu peniki
bisa mendapatkan apresiasi. Nggih. Karena hampir 100 tahun terus terang aja Titiang tidak dapat apa warisan beliau menika karena semua dibakar. Nggih. Sampai fotonya Titiang cari kemana-mana tidak ketemu Titiang. Nggih. Foto beliau termasuk lukisannya satu pun tidak ketemu. Yang ketemu justru buku-bukunya yang dikarang oleh orang-orang luar negeri nih. Niki yang sangat-sangat ini merasa prihatin sekali. Jadi yang luar menghargai kok kita tidak banyak menghargai. Sampai sekarang yang tidak ketemu. Foto sama dokumen satu pun lukisannya. Nah niki yang berharap ring gongari ring niki benten Pak John niki dari Perancis justru yang pada tahun niki kan di Perancis lombanya. Bahkan yang dengar lukisan niki tersimpan ring Belanda. Ya. Tapi yang dan uning Bapak benar apa tidak niki yang dapat informasi saking kolektor internasional Pak Sumantri nggih katanya tersimpan ring Belanda nggih terjejer dengan pelukis internasional yang lainnya Erike Kocap nggih. Nah, Titiang berharap Titiang punya anak meniki kebetulan sekolah Erike ring London. Tiang berharap mangde dikejar meniki. Apakah benar ada ring Belanda meniki? Nggih. Tiang berharap dari Pak John Pak John dari Prancis meniki. Nggih. Nah, niki yang pertama, yang kedua sapunapi supaya generasi pelukis niki karena terus terang saja Titiang punya generasi berikutnya dan wenten dados pelukis yang terkenal dengan beliau kendat. Nggih. Nah niki di mana letak yang tersaja menyadari kurang sekali nggih bagaimana komunitas Pitamaha yang dulunya membantu memfasilitasi para pelukis meniki mangde bangkit kembali niki. Nggih. Jadi mengadakan satu bentuk tapi grup meniki pelukis-pelukis yang mendapat penghargaan zaman lama menika. Nggih. Nika mandan, nika usul yang sukma banget niki. Pada bagus, Mas Karya. Itu usulan, dua usulan. Pertama mungkin responnya kepada Gong Hari niki atau pada Pak Kun bagaimana mendokumentasikan, mencari dokumentasi. Itu termasuk bagian dari peradaban Bali juga yang perlu kita jaga. Tapi sekilas dapat info katanya wenten karyanya Idowes Gegel yang tersimpan di Museum Puri Lukisan. Nggih, mungkin satunya. Oh, Gong, nggih silakan Gong Haji. Nggih, jadi nih kalau tahun 31 ada 2 putra Bali mendapatkan silver medal nggih. Ajin ide bagus Madi yang sebut saya, ide bagus Kembeng ya. Gus Kembeng yang mereka kekerio di tempat saya piagam niko besar nggih, tapi di talong pelangkan ide kena niko. Mungkin niko kan plat nih kan nggih. Tembaga kayaknya nggih tembaga. Nih saking kamasan ide bagus almarhum ide bagus gel-gel. Ini karya ide wenten ring tersimpan ring puri lukisan ring bud wenten niko. Tapi apakah itu karya yang dipameran waktu niko yang dan uning niko ya. Nah itulah kebanggaan kita orang Bali nggih tahun 31 nggih. Yang judul pamernya waktu niko zaman kolonial Exposition de la Paris gitu. Jadi pavilionnya luar biasa niko. Luar biasa Belanda membangun pavilion Bali ya. Terbakar nggih. Waktu tiang ke sana jalan-jalan sudah tanado lagi karena terbakar nggih. Tapi katalognya wenten. Dan katalog niko di Leiden di Volkenkunde Leiden nggih. Kalau tidak salah tanya kerja Edin Schiller tahu Bapak Jong juga dan boleh di Purisaren Ubud wenten katalognya. Kalau kita melihat pavilion aja pindah Bali ke Prancis, Pura Bersake dan sebagainya begitu hebat. Niki juga penting juga bagaimana kita kembali mengetahui jejak peradaban kita sebagai bentuk penghargaan kita kepada bukan warisan leluhur nggih, dan juga upaya kita untuk membentuk jati diri kita seperti kata Pak Kun tadi
seniman Bali juga harus punya suatu aktualisasi diri ya. Gue Adi silakan. Nggih, kita titiang kidik mantan. Dirjen Kebudayaan kalau tidak salah dalam beberapa tahun terakhir ini mempunyai program repatriasi ya, Pak Kun ya. Repatriasi itu adalah satu program untuk mengembalikan kekayaan kita, heritage kita, apakah itu dalam bentuk keris, pustaka, seni yang ada di luar negeri, di berbagai negara, terutama di Belanda itu, untuk dikembalikan ke Indonesia. Niki wenten dalam berapa tahun terakhir satu program yang menurut Titiang bagus sekali. Kita di Bali harusnya merumuskan atau mengidentifikasi heritage kita yang terbaik itu ada di luar negeri apa saja. Apakah itu lontar, apakah itu pusaka, apakah itu bentuk-bentuk hal yang lain, bahkan seni rupa yang ada di berbagai negara, diidentifikasi. Kemudian setelah itu ada strategi diplomasi kita ke berbagai negara itu untuk mengembalikan. Sehingga kekayaan kita, warisan budaya yang kita miliki yang sangat luar biasa itu tidak berada di luar tetapi juga berada di dalam negeri. Apakah bentuknya nanti apakah yang asli dibawa ke Indonesia atau sebaliknya ada replika yang juga diserahkan ke Indonesia. Program repatriasi kemarin yang terakhir yang sudah sempat diserahkan itu adalah keris Diponegoro. Yang waktu perang Diponegoro ada sebuah keris yang kemudian dibawa ke Belanda. Kemudian dari program repatriasi ini heritage itu dibawa kembali ke Indonesia. Saya kira atau banyak sekali kekayaan kita yang ada di berbagai negara. Tinggal kita harus ada tim yang kuat untuk melakukan pencarian dan menemukan di mana itu. Dan ini bisa mengerahkan tadi duta besar sebagai ujung tombak diplomasi, bukan hanya ekonomi, tapi diplomasi politik, tapi diplomasi kebudayaan. Sehingga duta besar ini juga bisa membangun hubungan komunikasi dengan pihak-pihak yang saat ini menguasai heritage itu. Terima kasih Kang Ari. Tadi Pak Jong ada tanggapan? Ya, sebenarnya repatriasi tersebut sayangnya bersifat terbatas ya. Oleh karena program repatriasi berlandasan Traktat Den Haag tahun 1910 ya. Ketika rampasan perang dilarang di dalam hukum internasional. Sebelumnya tidak ada kendala hukum untuk satu negara yang menjajah negara lainnya untuk mengambil, merampas sebagai bagian dari rampasan perang kekayaan negara yang lain. Itulah sebabnya banyak sekali karya-karya dari Mesopotamia, dari Mesir, bahkan dari Italia, itu sampai sekarang ini berada di museum-museum besar di Inggris atau di Prancis. Tetapi sekarang memang terdapat kecenderungan dan pada umumnya didukung oleh pers bekas negara penjajah untuk memulihkan karya-karya pusaka-pusaka ke tempat asalnya. Cuman setelah tahun 1910 ya, pada umumnya pusaka tersebut dibeli. Ya. Tidak ada kendala untuk pembelian dari pemilik setempat. Kecuali, tapi saya tidak tahu, setelah Indonesia merdeka, perdagangan barang antik dilarang. Tapi setahu saya, bahkan sampai sekarang ini ya, ada orang asing yang membeli dari pedagang-pedagang antik
yang punya tukang-tukang yang melakukan penggalian atau mencari barang-barang dan diekspor. Saya tidak tahu apakah lagi diekspor melalui diplomatic pouch, tapi tidak mustahil. Itu saya dengar cerita dari diplomatic pouch itu yang dipakai untuk mengekspor itu barang Indonesia. Untuk ini memang gugatannya harus menggugat dan jangan segan menggugat ya, karena di Belanda, di Prancis, di Jerman, di Inggris banyak orang juga yang akan mendukung itu perjuangan agar kekayaan asli dipulangkan ke negeri asalnya. Misalnya saya tahu bahwa Prancis baru-baru ini mengembalikan topeng dari Dahomey dari Afrika. Itu jadi tren sekarang ini ya. Kadang-kadang yang jadi kendala dari pemerintah yang bersangkutan ialah apa yang saya sebut tadi ya. Di Indonesia kita belum memiliki museum yang memenuhi syarat internasional itu. Dari sudut keamanan, dari sudut suhu yang stabil, dari sudut presentasi, kita belum memilikinya. Kita apakah belum ada anggaran untuk itu, atau anggaran dipakai untuk hal-hal yang lain. Tetapi pada hemat saya, hal ini sangat dibutuhkan. Ya, Terima kasih Pak Zon. Mungkin anggarannya masih refocusing ya, karena kita masih. Tadi sekilas Enten dari sayap kiri saya yang angkat tangan. Silakan. Mohon sebutkan nama dan asal Pak. Inggih, Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak-bapak yang berada di depan. Izinkan perkenalkan Tiang Wayan Sugite, Tiang saking Banjar Kliki Kawan Payangan. Dalam hal merawat pewarisan spirit Pitamaha, apa yang disampaikan tadi kebetulan salah satu rekan kita, Bapak dari Batuan berada di depan, kan? Nah termasuk juga mungkin dalam keluh kesah hati kami kami sebenarnya bukan seniman, kami hanya pekerja seni seperti itu. Karena hal-hal kegelisahan kami yang dari tahun 80-an kami rasakan, ada hal-hal yang terjawab tadi melalui Pak Agung Rai Arma, demikian juga dari Pak Agung Ari, ada hal-hal yang terjawab tadi. Sekiranya kami telah sangat berbangga di suatu ketika era-era tahun 80-an di mana kami merasakan sekali kecipratan dari kegiatan kami berkesenian terutama di daerah Kliki Kawan yang sejatinya dari awal cerita tetua kami cukup memberikan sebuah kebanggaan bagi diri kami sebagai penerus generasi pelukis di Kliki Kawan, karena dalam hal penciptaan dari pewarisan spirit Pitamaha, tetua-tetua kami dulu bisa memadukan antara lukisan batuan, style batuan dan ubud yang dikenal kemarin dengan lukisan miniatur Kliki yang sangat-sangat di eranya menjadikan sebuah pendapatan perekonomian bagi masyarakat kami. Nah di saat itu memang kami bukan berkesenian. Saat itu karena apa yang disampaikan Pak John tadi, kami bekerja sebagai penggiat seni di saat itu adalah untuk menghidupi diri, bahkan untuk menyekolahkan diri kami sendiri agar bisa mengikuti seperti rekan-rekan kami yang berperekonomian lebih baik. Nah di saat itulah kami merasakan di saat terjadinya produksi yang berlebihan, bahkan ada tangan-tangan jahil yang ingin memanfaatkan peluang seperti itu dan menggandakan sebuah karya seni yang memang terinspirasi dari kegiatan keseharian kami. Nah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itulah yang menyebabkan kami saat ini berkeluh kesah dalam diri apakah kami bisa
merawat pewarisan spirit Pitamaha yang adiluhung yang diturunkan oleh para tetua leluhur kami yang sangat-sangat diakui oleh dunia. Nah di saat keprihatinan kami sebagai seorang pekerja seni yang membuat sebuah hasil karya untuk dijual, tidak ada dalam bayangan kami untuk melakukan pendidikan apa yang disampaikan Pak Sadio tadi adalah beliau yang apresiasi sekali karena yang menurunkan beliau ini adalah seorang seniman dan beliau bisa melanjutkan bahkan sekarang bisa memberikan sesuatu kepada generasi muda. Nah yang apresiasi dari sangat berbangga dengan Pak Agung Rai karena di dalam kegelisahan kami keluar beberapa orang di Kliki Kawan berani keluar dari pakem yang sudah hancur dari kejayaannya. Kami keluar dari pakem yang evaluasi dari perpaduan dari Batuan dan Ubud. Kami mencoba keluar. Kami tidak berorientasi kepada jualan karena apa yang disampaikan Pak Agung Rai tadi, ketika kita menghasilkan sebuah karya dengan kehendak kita memberikan harga, kadang-kadang orang yang berminat tidak mau dengan harga itu memang sangat-sangat kecewa sekali. Nggih, yang tangkap maksudnya Pak, Nggih. keluhannya Pak Wayan. Dari sisi kanan saya tadi ada satu lagi yang mau bertanya. Silakan sana berkacamata. Yang dari sini kelihatan ganteng. Mohon sebutkan nama dan juga dari asalnya beliau. Terima kasih Pak. Tiang Dewa Sumartana. Nggih, Pak Dewa. Kebetulan tiang anaknya Pak Dewa Batuan, almarhum. Tiang sangat tertarik untuk mengisi acara diskusi ini karena tiang kebetulan sekali yang sebelumnya kita sudah ikuti diskusinya. Prof Kun berhubungan dengan 100 tahun Pitamaha nanti. Tiang kebetulan sekali tahun depan akan merayakan 10 tahun ditinggal oleh almarhum ayah. Dan dia akan sedang proses niki menyusun sebuah buku tentang seni lukis pengosekan. Nah, sekarang pada kesempatan yang baik ini, karena dia sering mendengar ada seorang tokoh pengosekan yang selalu disebut-sebut ketika bicara Pitamaha. Dan tadi pagi yang juga mendiskusikan tentang beliau, almarhum Gede Khusus Kobot. Di forum ini yang ingin agar digambarkan oleh narasumber yang ada, secara umum lahirnya ada kobotisme tentang yang ujungnya melahirkan pengosekan, gaya pengosekan. Kemudian termasuk juga kliki dan seterusnya. Sehingga kami sebagai pelukis punya bayangan kenapa Pitamaha itu besar sekali dan kenapa kami juga tetap berkeinginan untuk melestarikan spirit Pitamaha. Itu yang ingin yang dapatkan. Dan sekali lagi tentang tadi himbauan tentang pemerintah, sesungguhnya di era sebelumnya sudah ada perhatian walaupun tidak formal. Yang terakhir ingat eranya Pak Dewa Brata jadi gubernur masih tetap mendapat perhatian, kadang-kadang ditelepon untuk bawa lukisan ke Jaya Sabo untuk diseleksi, diberi untuk gifts kepada pengunjung negara kita ke pengunjung negara. Jadi bentuk-bentuk perhatian sebenarnya sebelumnya sudah ada, mungkin sekarang tinggal perlu dipicu lagi Bang ya, Pak Dewa. melalui media seperti forum niki. Terima kasih atas waktunya. Pak Dewa, sebenarnya karena waktu juga nanti kita yang minta izin nih karena jam 6 biasanya sudah mulai untuk Trisandia ya. Kita akan mencoba efektifkan waktu sebelum jam 6. 2 pertanyaan niki, satu mungkin yang minta ke Pak Tut Sadia, bagaimana merespon dari Pak Dewa Sumartana dari Batuan untuk berkaitan dengan perayaan memperingati lagi kelahiran atau keberadaan dari seni Batuan niki. Ya mungkin 1000 tahun ya nanti ya yang berdasarkan prasasti Baturan nih. Silakan Pak Tut Sadia. Ya, semua. Dengan Pak Wayan dari Kliki ya, Penapi untuk mengangkat harga lagi nih kan gitu. Nggih, bener. Niki Pak Yan numun, betul niki teman tiang niki. Nika sebenarnya apa yang terjadi dulu nika memang ya gitu. Mungkin ampunan kendan no?
jangan total dihilangkan dan sebagainya, beralih ke tidak melanjutkan itu. Menurut tiang niki tetap pada semangat, bagaimana yang dulu sudah begitu biarkan, sekarang kita tetap lanjutkan sesuai dengan keinginan kita. Kita harapan deh tiang, dan niki apalagi niki lah lukis kliki niki seperti bahasanya beliau tadi, niki nak lukisan perpaduan batuan sama ubud. Tiang tahu persis niki orang-orang yang dulu di Batuan, ini pasnya di Arsop Dewata dulunya, atau Pak Sano namanya itu tokoh-tokoh itu yang melukis kliki dulunya. Dia dulu boleh cerita sedikit tentang lukisan kliki. Ini dulu dia banyak belajar ke rajin itu namanya, pada waktu itu kan bikin nyibahan, bikin frame lukisan itu di dalamnya dipotong adalah kertas kecil. Kertas kecil itu dah karena ini kecil otomatis dia membuat objek yang kecil gitu. Dengan alat itulah terus dia bikin di batuan, terus dibawa ke kliki. Dia diperpadukan teknik mengerjakannya di kliki, akhirnya ketemu stil baru, namanya stil kliki. Gitu sebenarnya sejarah. Tiang tahu persis, kebetulan tiang pada waktu itu masih kecil, pas empu-empu bidan pada waktu itu ada Patut Astawa dan sebagainya, semua ada di Batuan memang dulunya itu. Itu terjadilah ada penemuan stil baru dari Batuan dan kliki untuk miniatur itu. Itu menurut yang tolong dilanjutkan, jangan putus asa, itu yang lewat silahkan. Bahkan saya sudah lihat nih ke Pak sudah mulai ngetol untuk membuat les melukis gaya kliki, itu mohon itu dilanjutkan. Itu tanggapan saya dari Pak Sugito, niki Pak Dewo niki mungkin semua niki. Kebetulan niki ring Batuan nih pun seperti yang sampaikan tadi, memang kita punya prestasi yang ada di Batuan, seperti Baturan namanya, itu memang tersurat itu 1000 tahun yang lalu, itu tersuratnya mungkin kejadiannya sudah melebih dari itu memang kita rencana memang menggali itu semua. Apa yang terdapat di dalam prestasi itu kita akan gali semua rencananya. Bukan rencana, ini sudah dipastikan akan kita gali karena dari dulu memang tersimpan begitu saja. Anak muda tidak begitu tahu. Ini bentuknya perunggu ini. Perunggu kalau biasanya Odalan Sarasvati itu medal tuh di upacara dan sebagainya. Dari dulu bahkan saya sendiri tiang sendiri tidak tahu apa isinya. Kita sucikan dan sebagainya, tapi isinya kita tidak tahu. Terus pada waktu 2009 kemarin pernah dibaca, di sanalah kita tahu sedikit tentang bahwa kita punya prestasi yang isinya begini. Itu rencananya akan dikupas, apa yang ada di dalamnya nanti biar semua tahu gimana sebenarnya isinya di sana, termasuk ada kutukan katanya kalau kita tidak menjalankan itu isi prestasi itu akan dikutuk. Ini sangat penting, anak muda ini harus mengetahui, termasuk teman-teman semua. Nanti silahkan Desember nanti bisa hadir nanti, otomatis yang undang nanti akan digemakan juga, akan disampaikan lewat media dan sebagainya biar banyak yang mengetahui tentang ini. Ya itu tanggapan kami sedikit. Nabi, Pak Dewa, Pak Wayan sudah menjawab. Gong Haji silakan sedikit merespon tentang keluhan nih Gong Haji. Sama pengosekan tadi. Iya. Gaya pengosekan bobot. Tadi saya sudah singgung ya, kita memiliki boleh dikatakan Banjar stylistik, mengangkat nama Banjar. Tetapi di dalam mengangkat nama Banjar, sekarang kan ada personal. Kobot ya kobot beda dengan Batuan, kobot beda dengan Dewa Suro dan seterusnya. Nah inilah sebetulnya penemuan inilah yang menarik ya, penemuan ini yang mencangkup
kejiwaan seseorang, kepuasan seseorang, pencapaian seseorang. Setelah itu yang dibawa pergi ke alam baka. That's it. Puncaknya dia. Puncak pencapaian seseorang nih. Tentunya yang menarik pengosekanisme berarti kan stylistik pengosekan Onyang Gelang Banyar gitu lah. Nama desa penting. Tujuannya untuk lebih mudah orang mencari. Nah di pengosekan ada Dewa Nyoman Batuan, ada Dewa Suro dan seterusnya. Itulah pencapaian. Setelah itu tanya Dewa. Nah itu budal bekel. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tut Budiano kemarin. Jadi seni sebagai sarana. That's it. Bila dikatakan seperti itu pencapaian. Itulah yang saya katakan tadi melalui senilah beliau. Ya, itulah yang saya katakan penemuan jati diri dan sekaligus that's it. Avani sama. Kalau saya tanyakan tunjukkan Avani waktu dia masih nyeket, realisnya, orang tidak akan percaya. Karena Avani populer ya spagetinya goes-goes kayak gitu. Nah inilah proses sebuah karya sebetulnya. Yang masyarakat mengetahui kalau coret-coret itu Avani. Tapi Pak Avani jauh sebelumnya menguasai teknik sketnya, realisnya, naturalisnya, ini dan seterusnya. Akibat dari apa? Berinteraksi, saling menginspirasi. Gedot di pengosekanlah corak sendiri beda dengan Kobot. Kobot dan Gusti Barat Nyamadi berbeda juga. Walaupun bersaudara. Gusti Barat ya Gusti Barat, Kobot ya Kobot. Tapi dia berbeda, tidak sama dengan yang lain. Sama dengan Pak Sadia dengan bapaknya. Saya kan kenal baik. Bapaknya itu teman baik saya. Bapaknya Pak Sadia sering ke rumah saya diskusi, ngobrol dan jago baca kekawin, mau wira, mau jago. Dan karyanya memang diminati oleh kolektor internasional. Saya sering pamerkan di Jepang, di Guam, di mana-mana. Anak-anaknya Benny, Sadio, dan yang lain semua berbeda, tidak sama. Sadio adalah Sadio, Benny ya Benny, Griawan ya Griawan. Ini satu keluarga satu sama lain berbeda, tidak sama. Untuk mengidentifikasi itu sudah seperti buah nangka dengan buah manggis. Jauh berbeda. Jangan dianggap ini patuh. Inilah pencapaian. Nah belimbing aja apa? Tidak sama. Rasanya melenan, bentuknya melenan. Nah disinilah uniknya sebetulnya. Uniqueness-nya inilah Bali. Batuan ya Batuan. Kalau kali togog di Batuan, ke Batuan nyari togog, togog ya togog. Kan begitu. Seperti saya sudah katakan. Saya kebetulan berkesempatan metimpa ajak bapak. Ini panak-panak nu cenik-cenik. Sadio nu hijau ajakin bapak nih, kena duduk bapak nih. Nah itulah kalau yang mengenal gitu lah. Mengenal bapaknya, mengenal ini yang akan lebih baik. Begitulah kira-kira sama dengan tadi Pak Dewa di pengosekan. Mengenal bapaknya dengan baik. Dengan Batuan, keluarganya. Jadi itulah sebetulnya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Budiano kemarin. Persis sebuah media untuk mencapai tujuan. Ketika orang itu sudah, nah proses itu panjang. Pak Apandi bayangan, begitu dia naik, Pak Kedol tanyakan, begitu dia, that's it, terpanggil. Sebelumnya Pak Kedol kan ya Barong ini dan seterusnya, puncaknya itulah. Di sanalah menemukan, ya sama untuk gelar doktor kan tidak mudah. Apalagi ada profesor doktor, nah, ada. Ini seni juga begitu sebenarnya di masyarakat. Kita punya pendidikan secara alami, cara di home education ya, cuma di banyak. Karena awalnya apa? Kontak karya seni itu dengan kehidupan meragawe. Yen ngaben, yen mesangi, yen odanda. Kita kan merayakan perayaan membutuhkan seni gitu.
Tamiya, Penyol dan sebagainya. Yang di dunia barat ini kan instalasi, tapi kita instalasi yang kontekstual, yang living jadinya dalam perayaan. Yang di barat jak putih, jen titik kan udah modern, tapi raga kan kontekstual, ada kaitannya seni dengan kehidupan raga, dengan cara raga merayakan anugerah dari Sang Maha Kuasa atau alam semesta. Itu gitu kira-kira, nggih Pak Cok. Semua tanpa mengurangi rasa hormat karena dauh niki mungkin sampun menjelang pukul 6 dan mungkin ada kesempatan buat kita untuk atalas tadi merasakan kalau istilahnya isomang ya, tapi niki kita akan disandi, silakan kami persilakan. Sebelumnya jangan lupa, jangan khawatir juga tanggal 27 nanti masih ada kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti bincang dan diskusi seni serangkaian pameran Tirta Agra Rupa niki. Sebenarnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Purika Wat Ubud, terutama pada Gong Ari Wipayana dan juga dengan dukungan dari Pupuk Kaltim serta teman-teman dari isi Denpasar, Pak Kun, Pak Muke dan yang hadir hari ini, yang sudah bersedia dan bekerja keras untuk mewujudkan pameran yang berlangsung di Museum Arma. Terima kasih pada Gong Haji. Sebelum Tia mengakhiri diskusi ini, saya mohon pada Gong Ari untuk menyiapkan sedikit, bukan penutup ya, karena masih ada kegiatan yang nanti yang tanggal 27 nanti, mungkin semacam ajakan untuk undangan kepada kita semua untuk bersama menikmati kejayaan dari karya seni Pitamaha niki. Silakan Gong Ari. Nggih, titiang lunas tanggal 27 Agustus pukul 15 yening bersidang lebih awal. Karena kita nanti ada acara penutupan secara resmi Tirta Agra Rupa yang titiang harapkan dihadiri oleh beberapa menteri dan beberapa dirut BUMN. Titiang undang khusus Menteri BUMN dan Menteri PUPR untuk hadir dalam penutupan pameran. Sebelum mereka akan menutup pameran, mereka akan memberikan hadiah pada adik-adik kita yang menang lomba lukis. Kemarin sudah diumumkan ada 6 pemenang, 3 pemenang utama dan 3 harapan dari 200 peserta. Niki luar biasa sebenarnya, kita sangat gembira, anak-anak kita itu luar biasa, 200 peserta. Hasil karyanya nanti kan kita bukukan, kita buat katalog khusus untuk anak-anak karena mereka adalah pewaris spirit Pitamaha di masa yang akan datang. Dan nanti kita akan serahkan hadiahnya pada saat penutupan. Nah, setelah penutupan mungkin mereka para undangan termasuk direktur utama beberapa BUMN yang kita undang untuk melihat pameran. Dan setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan art talk yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, setelah art talk ada acara satu lagi di Bangkyang Sidem. Kita buat pentas seni yang khusus tentang temanya Nyapuh Tirah Campuan. Nanti kita bisa menonton bersama-sama. Harapan titiang dengan tadi menghadirkan para menteri, menghadirkan pada para dirut, setidaknya mereka bisa mendapatkan vibrasi positif dari pameran ini menjadi art lover gitu. Sehingga mereka bisa mengapresiasi karyanya dan juga bukan pada saat itu tetapi kemudian bisa menyebarkan kepada yang lain. Setidaknya setiap kantor atau setiap ruangan mereka sudah bisa digantung, dipajang karya-karya seni yang berkualitas yang dihasilkan dari pameran kita lakukan. Terima kasih sekali lagi, mohon hadir lagi tanggal 27 Agustus tepat tumpak UY peniki tumpak kandang. Kita akan mulai pukul 15, jadi lebih awal dari biasanya. Nah, terima kasih Pak Gong Ari. Demikianlah
acara bincang dan diskusi seni hari ini yang akhiri selaku moderator saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung Gede Rai, Pak Ketut Sadia, Pak Ana Agung Gede Ari Dwi Payana, Pak Prof. Kun Adnyane, Pak Zangkutu, dan kita semua yang ada di Museum Arma ini hari ini, baik yang secara langsung hadir di museum maupun yang menyaksikan melalui media sosial Yayasan Puri Kawan Ubud. Tidak lupa kami juga mengundang teman-teman untuk menyaksikan pameran yang masih berlangsung. Dan seperti tadi ajakan dari Gong Ari sendiri, Samunang Eling tanggal 27 ya, akan ada penutupan pameran Tirta Agarupa Niki yang akan didirikan juga dengan kegiatan lain di Bangkang Sidam. Sebelumnya Tiang selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan selama memandu acara bincang dan diskusi seni niki. Terima kasih sekali lagi pada kita semua yang hadir ini, semoga kita semua dalam rahayu dan kesehatan. Om Santi, Santi, Santi Om.